Aksi heroik seorang pria yang menyelamatkan seorang anak dari kebakaran kapal Barcelona 5 di Talise, Minahasa Utara menyimpan cerita haru. Kala itu Abdurrahman Agus spontan menolong sang anak meski tidak dikenalnya. Video Abdurrahman Agu ini viral di media sosial yang menunjukkan rasa kemanusiaan Abdul ketika menolong seorang anak kecil dari kecelakaan kapal Barcelona 5. Abdul menceritakan kala itu mereka sudah terombang-ambing di laut selama sekitar 1 jam usai melompat dari kapal yang terbakar. Kemudian Abdul melihat seorang ibu yang sedang menggendong bayi perempuan dalam keadaan lelah. Abdul pun mendekati sang ibu dan menawarkan untuk menggendong anaknya. Namun pertolongan tidak kunjung datang. Abdul pun berinisiatif mengambil telepon genggamnya untuk siaran langsung atau live di Facebook yang kemudian tersebar luas. Ada kecil ini. Iya apa? Abdul mengaku merasa tergerak membantu karena rasa kemanusiaan. Terlebih Abdul tengah merindukan kehadiran buah hati dari pernikahannya yang sudah berjalan 5 tahun. Ada banyak cerita di balik peristiwa kebakaran kapal Barcelona ini, tapi tidak semua sempat merekam momen naas tersebut. Beruntung Abdul bisa merekam untuk meminta pertolongan meski ponselnya terendam di air ketika ia melompat dari kapal. Hingga kini ponselnya pun masih berfungsi dan masih bisa digunakan untuk berkomunikasi, termasuk berkomunikasi dengan kedua orang tua anak yang Abdul selamatkan. Pemirsa, aksi heroik seorang pria yang menyelamatkan seorang anak dari kebakaran kapal Barcelona 5 di Talise, Minahasa Utara menyimpan cerita haru di tengah kepanikan penumpang dan membesarnya kebakaran. Seperti apa cerita selengkapnya telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Abdurrahman Agu dari Manado, Sulawesi Utara. Selamat sore Pak Abdul. Selamat sore Bu. Pak Abdul, bagaimana kondisinya saat ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Pak Abdul, saya ingin menanyakan mengenai peristiwa kebakaran dari KM Barcelona 5. Anda sempat menyiarkan kejadian kecelakaan melalui live di media sosial. Pada saat itu apa yang menjadi pertimbangan Anda? Apa yang Anda pikirkan saat itu? Saya live itu agar masyarakat Manado itu bisa tahu kalau kami ada musibah di lautan itu. Ya, dalam gambar ada anak kecil yang bersama Pak Abdul pada saat itu. Nah, ini bagaimana cerita Anda sampai kemudian bisa bertemu anak itu dan menolong anak tersebut, Pak? Ya, di situ pas saya lompat itu saya di situ lompat masih pegang HP. Saya lompat pegang HP dan pas saya lompat itu HP saya kecebur dalam air. Pas saya angkat begini, saya tindis HP-nya masih menyala. Nah, dari situ saya coba live. Waktu saya live, saya lihat kapal sudah mulai menjauh karena arus. Dan di situ saya mendengar teriakan seorang ibu minta pertolongan waktu itu. Katanya dia sudah tidak mampu, sudah kelelahan. Jadi saya mencoba untuk mendekati ibu itu dan saya ambil anaknya itu. Oke, situasi pada saat itu seperti apa, Pak? Penumpang yang lain misalnya? Situasi pada saat itu saya sudah nggak bisa, pokoknya sudah di lautan itu sudah lautan manusia saya lihat semua, dan di kapal itu sudah terbakar, masih ada lagi di kapal itu saya lihat masih ada penumpang, kayaknya histeris itu di laut. Oke. Berapa lama Anda kemudian bertahan sambil tadi kita lihat bersama menggendong anak yang Bapak selamatkan ataupun yang Bapak tolong? Iya, waktu kurang lebih jam lah saya di lautan sama ibu dan anaknya. Setelah itu apa yang terjadi? Berapa lama ada pertolongan datang, Pak? Pertolongan datang itu sekitar kurang lebih 1 jam ya. Saya ada pertolongan
tapi mungkin saya sudah kelelahan waktu itu. Saya kan peluk anak itu, dan saya waktu itu masih pakai ransel, pakai tas ransel dan masih pakai sendal. Saya minta pertolongan waktu itu, nanti kelima perahu, 5 atau 4 perahu nelayan itu baru mereka datang. Soalnya kita semua terbawa arus waktu itu. Kita sudah sangat-sangat jauh, yang lain penumpang sudah jauh terbawa arus. Oke, pada saat perahu akhirnya datang untuk kemudian menyelamatkan, apakah saat itu Pak Abdul langsung naik bersama anak yang Anda selamatkan? Tidak, Bu. Perahu yang datang menolong itu hanya memprioritaskan anak-anak yang di laut. Jadi Anda kembali harus bertahan sampai perahu berikutnya datang untuk menyelamatkan Pak Abdul, seperti itu? Iya, nanti ada perahu yang lebih besar lagi, baru saya sama ibunya itu naik di kapal yang lebih besar. Pada saat kemudian bertahan di tengah lautan sambil menunggu pertolongan datang, Pak Abdul apakah kemudian bertahan dengan menggunakan pelampung atau berpegangan pada sebuah benda, atau seperti apa kondisinya Pak Abdul? Saya pakai baju pelampung, Bu. Cuman yang ibu yang anaknya itu, ibunya itu tidak pakai pelampungnya, tidak dipakai, hanya dipeluk. Oke, Pak Abdul, mengenai peristiwa kebakaran sendiri, pada saat mulai munculnya api, kapan kemudian Anda menyadarinya, dan kemudian bagaimana sebetulnya respon dari awak kapal pada saat itu kepada para penumpang ketika kapal mulai terbakar? Pada saat itu yang kasih tahu saya itu teman saya. Teman saya datang ke saya, dia bilang katanya ada asap di belakang. Kalau dari kru kapal itu pemberitahuan sih tidak ada, cuman teman saya yang kasih tahu. Baik, jadi tidak ada informasi ya dari awak kapal, tapi Pak Abdul akhirnya bisa menyelamatkan diri, bahkan bisa menolong sang anak. Baik, terima kasih Pak Abdul Rahman telah berbagi ceritanya sore hari ini di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.